Hai teman-teman Prop Tugu Api, welcome to Lelang, Cesi dan Cuan Podcast bareng aku Amelia Marda. Nah, di episode kali ini aku kedatangan narasumber yang jelas spesial banget nih karena aku pengen banyak belajar dari pengalaman beliau yang terjun udah lama banget di dunia properti sampai ke lelang dan juga Cesi. Nah, kira-kira siapakah beliau ini? Beliau adalah dapurnya dari Prop Tugu Api, salah satu founder dari Prop Tugu Api itu sendiri. Yaitu ada Bu Vera di sini, Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir untuk di podcastnya Prop Tugu Api karena mungkin sibuk banget ya, akhirnya bisa ngeluangin waktunya untuk join di sini sebagai narasumber, mau sharing sama aku, sama teman-teman Prop Tugu yang ada di Instagram, Facebook ataupun yang ada di YouTube itu sendiri. Nah, Bu, kalau misalnya aku tanya-tanya bawel banyak nggak apa-apa ya? Ya boleh. karena aku pengen belajar banyak juga nih. Mungkin teman-teman Prop Tugu juga pengen belajar dari Bu Vera juga. Nah, kira-kira nih Bu, awal Ibu berkarir jadi agen properti atau berkecimpung di dunia properti itu sejak kapan sih Bu? Awal ke properti itu tahun 2013-an kalau nggak salah sih. Oh, 2013. Iya, 2013-an. Singkat cerita memang sebelumnya udah kerja ya, kerja di dunia elektronik, tapi singkatnya karena kita pindah tempat tinggal agak jauh, terus akhirnya nyari apa nih peluang lain yang sekiranya bisa dicoba gitu loh. Nah, kebetulan ketemu properti dan akhirnya mencoba gitu. Oh, jadi sebelumnya memang nggak bergerak di properti ya Bu? Enggak, dulu tuh kerja di elektronik. Justru kalau sekarang kalau dipikir-pikir dulu ya, itu awal-awal tuh kayaknya pengen mundur gitu. Kalau awal-awal coba properti ya. Nah, karena dulu itu dunianya berbeda sekali. Dulu itu kerja di dalam ruangan, ber-AC gitu ya. Terus enak gitu. Kalau properti kan harus keluar-keluar kan. Panas, ketemu orang yang berbeda-beda gitu. Nah, itu awal-awal seperti itu. Oh, jadi awalnya tuh pengen mundur ya Bu, karena ternyata kalau properti ketemunya orang banyak gitu? Atau gimana? Alasannya pengen mundur tuh dulu gimana tuh Bu? Karena berbeda aja gitu. Gitu kan. Gitu. Tadinya kalau misalnya kerja di elektronik kan di apa, setiap hari tuh kerjanya sama gitu. Kayak misalnya orang jaga toko nih, tiap hari kan datang sama gitu kan. Kalau properti kan beda gitu, dinamis kan, apalagi di lapangan kan ketemu banyak orang, banyak hal-hal baru gitu. Tapi akhirnya Ibu nyaman di dunia properti itu gimana? Akhirnya udah deh mundur deh, nggak tahu lagi deh mau menyerah gitu. Tapi tiba-tiba tuh nyaman dan berkelanjutan sampai sekarang tuh gimana Bu? Iya, karena saya orang itu kan sebenarnya walaupun saya ngerasa kayak aduh kayaknya nggak cocok nih gitu kan, tapi saya coba terus. Gitu. Berarti nggak ngestak di zona nyaman ya? Jadi walaupun saya ngerasa kayaknya nggak cocok, tapi saya coba terus gitu. Nah, 4 bulan pertama emang kayak udah susah banget gitu ya, kayak kayaknya nggak cocok nih properti gitu kan. Tapi di bulan keempat tuh akhirnya closing. Gitu. Oh, bulan keempat berarti itu jeda waktunya 4 bulan Ibu? Iya. Baru masuk properti 4 bulan tuh langsung closing? 4 bulan closing tuh udah termasuk lama ya kalau dengar dari info dari teman-teman yang lain gitu kan. Mungkin karena kan saya baru, ya kan, saya belum punya pengalaman sama sekali dengan dunia properti. Jadi saya belajar benar-benar dari awal kan. Nah, mentor saya memang udah pengalaman gitu kan, udah ngajarin saya dari A sampai Z gitu. Kalau di properti itu kan waktu itu saya masuknya secondary. Oke. Jadi belum ke lelang dan Cesi nih Bu? Belum, masih jauh Tapi ya Bu ya, kalau Ibu bilang tadi 6 bulan apa 4 bulan? 4 bulan itu lama, itu termasuk cepat loh. Itu properti lagi. Karena gini ya Bu, aku pernah jadi agen insurance juga. Dan aku bahkan 7 bulan tuh aku belum closing sama sekali. Dan Ibu termasuk menurut aku cepet sih. Maksudnya bedanya kan gini kan, waktu kita kerja di bidang yang sebelumnya itu kan dapat gaji. Ngerti kan? Dapat gaji. Terus omset juga kita kan udah punya customer gitu kan. Omset juga kita udah bisa hitung lah sebulan berapa gitu kan. 4 bulan kosong tuh lama loh. Iya kan? Kosong, benar-benar kosong kan gitu. Kalau di dunia properti kan memang base-nya itu kan komisi. Kalau nggak ada komisi kan kita ngerasa kayak udah lama banget nggak penghasilan, nggak punya duit gitu kan. Berarti nggak ada gaji pokok setiap bulan ya? Kalau marketing freelance ya nggak ada.
Berarti kalau kita closing baru kita dapat uang gitu. Iya gitu. Nah memang menurut saya ya ini kan pengalaman. Awal-awal tuh yang sulit itu adalah kalau di secondary kita mengerjakan semuanya sendiri. Jadi kita harus melisting alias mencari mana nih properti yang mau dijual. Selain mencari kita juga harus tahu properti yang kita dapatkan dari owner-owner itu harganya murah apa enggak. Sedangkan kita baru di dunia properti dan bagaimana kita bisa menentukan itu murah mahal. Karena banyak pembeli itu pengen dicariin yang BU, pengen dicariin yang jual cepet, jual murah kan gitu kan. Gak ada yang bilang cariin dong saya properti mahal, enggak kan. Gak ada. Nah, yang pas di kantong aja pengennya. Iya, jadi kerjanya agent secondary itu sebenarnya sangat banyak. Jadi dia harus nyari unit yang mau dijual, biasanya kita sebut listing, terus dia harus nyari juga pembelinya. Iya kan? Nah ini nih menarik nih ya Bu ya. Ibu harus nyari listingan atau unit yang mau dijual. Itu gimana Ibu dapetin? Cara dapetinnya? Pas Ibu baru banget terjun baru ke properti. Banget kan. Nah mentor saya dulu dia punya yang namanya database pemilik unit yang udah pernah beli properti sama developer. Nah jadi aku siang malam itu nelponin terus kayak iya aku nelponin terus aku tanyain satu persatu apakah saya bisa bantu dia untuk mungkin dia ada kebutuhan untuk sewain propertinya, menjual propertinya seperti itu gitu loh. Oh oke. Terus tadi selain listing, apalagi yang Ibu ngizinin sendiri? Nah begitu mendapatkan unitnya, ya kan, kita kan harus cari pembelinya atau penyewanya. Nah itu gimana tuh biar dapat yang belinya tuh? Ya sebenarnya waktu awal-awal memang kita iklan gitu ya, iklan di portal-portal iklan, terus juga memang tempel spanduk di unitnya gitu ya. Tapi memang awalnya itu karena saya sendiri, kalau secondary emang begitu, teman-teman secondary yang lain juga pasti begitu ya. Maksudnya dia listing sendiri, dia selling juga sendiri. Banyak gitu. Ya. Secondary pada basic umumnya seperti itu. Okay. Mungkin kalau dia ada kebutuhan unit lain, mungkin dia kobrok, tapi kan komisinya jadi berbagi kan. Oh komisinya berbagi maksudnya gimana Bu? Kalau misalnya dia punya unit, dia jual sendiri, berarti kan dia listing dan dia selling. Iya. Tapi kalau dia punya buyer atau dia sebaliknya punya listingan tapi dia nggak punya buyer, terus temen-temennya punya nih. Nah berarti kan dia namanya kobrok. Jadi berbagi komisi lah gitu kan. Kan kalau kita sebagai agent kan pengennya dapat full kan. Iya makanya aku baru tahu Bu. Pengennya listing dan selling gitu kan. Iya. Gitu. Oh ternyata kalau kita cuman punya listingan doang, terus kita nggak tahu nih cara ngejualnya pas ada unit, ternyata temen tahu, kita bagi dua komisinya. 50-50 juga. Kalau di aturan Arebi gitu ya, itu memang standarnya bagi dua. Tapi kan balik lagi kesepakatan bisa kita buat kan. Kalau misalnya saya mau baginya sekian, nah itu kalau disepakati ya udah tetap lanjut transaksinya gitu. Jadi kalau mengenai komisi memang kesepakatan antar agent yang kobrok itu bisa terjadi atau pakai yang standar, yaitu bagi dua gitu. Oh oke I see. Aku baru tahu nih. Itu agak nyesek ya Bu. Maksudnya ya tapi kalau misalnya nggak ada teman juga kita juga nggak tahu juga mau ngejual ke siapa tuh unit gitu kan. Iya, jadi memang tantangan pertama jadi agent properti di secondary itu. Jadi kita harus punya unit yang mau dijual dan kita harus tahu unit yang kita mau jual itu seperti apa, secara lokasi, harga, bagaimana cara menjual nilai-nilai aset tersebut yang mau dipasarkan. Terus juga kita harus mungkin mengiklankan juga, pasang spanduk dan lain-lain. Dan belum lagi begitu dapat buyer kan, misalnya udah deal nih, negosiasi berhasil gitu ya, harga cocok gitu. Tantangan berikutnya adalah setelah deal itu kan ada proses transaksi ya, ke notaris, ini itu ya. Itu juga menjadi bagian dari tugas agent properti yang memang karena dia sudah diserahkan tugas sama owner untuk ngejual gitu ya. Biasanya kita harus ngurusin itu tuh, ngecek listriknya, airnya, semuanya dari hal-hal kecil juga Bu. Iya, jadi servisnya si agent properti tuh sebenarnya sepanjang itu sampai serah terima unit. Kira aku kalau soal itu tuh beda lagi, bukan agentnya yang ngurusin, ternyata dari servisnya juga ke agentnya juga yang ngurusin ya Bu. Iya, betul. Jadi kita mewakili owner untuk mengurus itu, misalnya cek airnya ke pengelola ada tunggakan atau tidak sebelum terjadi transaksi kayak gitu kan. Terus merekomendasikan notaris di mana tempat biasa notaris itu tantangan di wilayah itu. Notaris kan ada wilayah kerjanya ya. Notaris Jakarta Barat ya wilayah kerjanya di Jakarta Barat kayak gitu. Nah, sampai sejauh itu.
Banyak banget nih ya. Tapi pernah gak sih Bu lagi mumet banget nih kayak misalnya 4 bulan ini, 6 bulan ya tadi? 4. 4 bulan ini kan kita pokoknya dapat penghasilan gimana caranya mau gak mau harus closing. Tapi ibu ada kerjaan lain gak sih? Maksudnya apa? Tok bener-bener aduh gimana nih biar closing fokusnya di satu itu aja. Iya karena saya nggak bisa multi gitu ya, yang saya di agent property juga di asuransi juga. Ya. Kalau saya udah fokus ke satu bidang, saya akan tekuni sampai saya merasa wah saya udah mentok di sini, udah gitu, saya baru pindah. Karena kalau mau lihat histori sebelumnya, saya cuma 2 kali kerja sebelum ini gitu. Nah, jadi nggak yang mencak-mencok. Nah di properti memang awalnya tuh 4 bulan pertama tuh sangat susah karena kan beda ya dari kerjaan sebelumnya gitu kan. Terus saya mengerjakan itu semua sendiri. Iya kan? Makanya shock banget ya. Iya kan, listing, selling, terus juga setelah transaksi juga saya harus ngurusin gitu ya. Sampai serah terima unit. Nah, tapi di di kesempatan itu juga saya ngerasa kayaknya saya belum mengeluarkan menurut saya masih mampu lebih dari ini gitu loh. Maksudnya ini bukan yang ini belum mentok gitu. Belum mentok gitu kan, juga ada dukungan dari pasangan gitu kan. Kamu coba lagi aja gitu kan. Lucu banget lagi. Ada dukungan dari pasangan, gak tuh yang belum punya pasangan ya sabar aja lah ya. Gak didukung. Support penting ya. Betul Bu, betul banget. Betul. Support penting. Support penting tuh guys ya. Jadi yang baru mau masuk agen properti ya cari pasangan dulu. Oh enggak ya, enggak kayak gitu. Cari pasangan yang positif. Cari pasangan yang positif, yang support juga, yang bisa ngajarin juga ya kalau mungkin. Iya betul Bu. Bu, kira-kira nih ya pas closing itu tiba-tiba gong banget nih closing, itu perasaan ibu gimana tuh akhirnya gitu? Terharu udah pasti ya. Terharu karena kita ngerasa kayak ternyata usahaku berhasil nih gitu loh ya kan. Soalnya aku udah kayak ngomong sama diri sendiri kayak kalau bulan ini nggak closing nih berarti aku cerita lucunya ya. Aku tuh udah sempet kayak minta izin balik kerja di tempat yang lama. Walaupun aku pikir nggak apa-apa deh, tinggalnya jauh, tapi kalau misalnya di sini nggak berhasil, kalau kayak udah ada cadangan gitu loh. Iya kan? Plan B kan. Aku udah kesana, udah ngobrol gitu kan, udah kayak Pak, aku kalau balik lagi kerja boleh nggak gitu kan? Jadi golden ticket aku udah kupake gitu loh ya kan. Dan oke, boleh gitu karena memang aku nggak ada catatan buruk di sana kan. Nah, waktu si bos itu bilang oke, tiba-tiba besoknya langsung ada yang bilang saya mau DP unit itu, dan itu langsung transaksi jualan. Itu gong banget sih. Oke. Gitu itu langsung. Tapi dilemanya kayak aduh nggak enak nih sama bos yang lama. Iya gitu soalnya ibu kan udah sounding kan ke bos sebelumnya kan ya. Iya, oke gitu loh. Oke ya udah nggak apa-apa balik lagi gitu kan. Nah jadi setelah terjadi transaksi itu langsung memutuskan di sini duitnya oke juga gitu. Baru dapet gongnya. Iya di situ. Berarti pas kadang ya kalau kita lagi situasi mentok tuh justru itu ada jalannya Ibu ya. Kita nggak tahu misalnya udah pasrah banget tiba-tiba ada yang mau beli unitnya kayak gitu kayak yang cerita Ibu tadi. Iya sebenarnya yang menurut aku ya, karena kita terus berusaha ya kan, kita kan nggak tahu nih datang dari mana gitu ya, unit yang mana segala macam kita nggak tahu, tapi kalau kita terus berusaha itu ada aja gitu jalannya gitu. Betul. Saya juga nggak tahu kenapa dia mau beli sama saya, padahal dia juga punya agent lain yang mungkin lebih profesional dari brand terkenal gitu. Waktu itu kan saya juga masuk di agent properti itu bukan yang brand besar ya, itu brand lokal, tapi memang mentor saya ini luar biasa. Dia udah pengalaman dari tahun 90-an jadi agent properti. Jadi ilmunya dia tuh udah kayak suhu. Iya udah suhu gitu loh ya kan, udah suhu gitu. Udah jadi melekat. Mungkin karena saya belajar kepada orang yang tepat, iya kan, dan saya memang mau belajar. Gitu, itu sih. Aku relate sih Bu, karena kan aku sempat agen asuransi juga kan. Jadi yang kayak ketika aku satu closing tuh, aduh, itu plong banget akhirnya dapat income dari situ buat jajan gitu kan. Kayak tuh udah langsung gong banget ya? Iya udah langsung gong banget sih. Nah ini nih ya Bu ya, boleh gak kasih tips untuk para agen properti, agen apapun sih sebenarnya ya Bu ya, mau agen insurance, properti gitu kan, biar kita tuh tetap sabar. Karena kan butuh proses ya. Biar kita tuh oke nih, ntar juga closing gitu. Kira-kira ada tipsnya gak? Biar tetap
oh kuat nih, ini udah batu banget nih perasaan dan pikiran tuh udah strong woman banget nih kira-kira. Menurut aku sendiri ya, Oke. dan ini aku juga sering ngobrol sama teman-teman gitu ya. Kadang-kadang kita itu sering merendahkan diri kita sendiri, gitu. Kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya Iya aku nggak lagi, mampu iya deh, relate lagi. gitu kan. Nah, walaupun kita dalam proses gitu ya, kita kan mencoba nih untuk gimana ya ini supaya bisa berhasil gitu kan. Nah, kita juga harus tetap percaya memang kita bisa gitu. Oke. Karena kalau kitanya sendiri nggak percaya kita bisa, ya gimana kita bisa? Oh iya sih. Iya kan? Gimana mau energinya keluar nih Iya untuk kan? Orang juga ngerasa ini orangnya negatif nih, ini nggak bisa nih gitu. Kadang-kadang misalnya kita baca buku ya, kita ngerasa kayak gila ya. Kita nggak pernah. Nah, sejak saat itu ya, sejak saya closing yang pertama itu, saya selalu ngerasa bahwa kalau kita mau berhasil, pertama kita harus jujur sama diri sendiri. Oke. Iya kan, maksudnya kita kan yang paling tahu nih, kita mampunya tuh sejauh mana, terus kita butuh bantuan orang lain sejauh mana. Dan setelah closing itu, akhirnya saya belajar bahwa kita harus jujur sama diri sendiri. Itu ngena banget lagi. Iya kan? Soalnya kadang-kadang kita kayak kita tuh nggak jujur sama diri sendiri gitu. Kayak kita, saya mau coba deh, tapi coba dengan keraguan-raguan itu nggak mungkin berhasil menurut aku. Itu betul sih Bu. Maksudnya kan? kadang di posisinya ini kan aku tadi dapat dari cerita Ibu kan posisinya tuh nggak gampang. Maksudnya dapat uang tuh cuman ngandelin dari hasil yang closingan itu kan. Dan ternyata itu kan untuk bertahan itu kan kayak udahlah malas mending yang pasti-pasti aja deh kerja ada gaji pokok dan itu nggak mudah kan Bu ya. Benar. Itu sulit sih. Jadi kayak yang relate sih. Aku juga kayak gitu. Ya, jadi harus balik lagi ke diri sendiri karena kita yang paling tahu seberapa kita mampu, seberapa jauh kita akan melangkah dan seberapa yakin kita akan berada di situ gitu. Banyak agent properti teman-teman aku gitu ya. Misalnya masuk 10 orang gitu yang bertahan cuma 2, kadang 1 gitu ya. Karena menurut aku mereka hanya merasa ya coba aja dulu. Boleh coba dulu gitu, tapi coba dengan sungguh-sungguh, bukan coba-coba doang gitu. Betul. Kan banyak yang kayak gitu. Nah kalau emang sudah merasa mau coba gitu ya harus siapin waktu dan harus mau belajar. Total gitu. Lah ya Bu ya. Iya dong, aku history sedikit ya, aku punya database. Gak apa-apa banyak aja biar saya belajar karena saya juga relate gitu, biar gak gampang nyerah juga. Aku punya database investor atau pemilik properti yang memang sudah pernah belanja sama developer. Itu 26.000 sekian. Aku save di kontak aku gitu. Banyak banget. Iya kan. Nah, mohon maaf. Nanti tampilin ya. Di kontak Gmail gitu kan. Nah itu adalah hasil dari mengumpulkan pada saat aku telepon database itu yang aku listing, aku tanyain ini mau dijual nggak Pak rumahnya gitu ya. Nah di proses listing itu juga nggak mudah kan, pasti ada yang ngerasa terganggu, dia belum butuh agent properti dan mungkin banyak juga agent yang hubungin gitu ya. Nah pada saat aku melakukan itu aku nggak sadar gitu kan, begitu telepon nomornya aktif dan dia respon aku save gitu ya. Sampai berarti kurang lebih 10 tahun lebih lah ya gitu kan. Buset. 26.000 kan. 26.000 Bu, maaf nih aku potong, itu Ibu sehari berapa kali nelfon Bu? Iya kan. Banyak banget gak kebayang. Kita perlu menjalani proses itu. Kadang-kadang kan agent properti mau closing mau, komisinya mau, tapi ngejalanin prosesnya nggak mau kan. Aku waktu itu memang karena memang fokus dan aku belum punya anak ya, aku juga belum punya kegiatan lain, memang fokus dari sini. Aku bangun pagi jam 6. Aku langsung siapin apa aja yang mau aku kerjain. Terus aku kerja sampai jam 10 malam. Tiap hari selama 5 tahun. Konsisten guys berarti. 5 tahun pertama tuh begitu. Wow. Nah, jadi kalau di secondary ini cerita sedikit secondary ya. Gak mau banyak aja Bu. Saya haus akan pengalaman Ibu. Dari tahun 2013 ya kan. Terus berjalan 5 tahun, saya punya banyak partner kerja. 5 tahun nih Ibu. 5 tahun ya. Tukang air, tukang AC, ya kan. Tukang kayak basmi hama itu namanya apa? Pet control ya. Itu aku juga punya, ya kan. Terus tukang rayap. Ya ampun, sampai ke tukang-tukang rayap Bu. Water heater, pompa air.
Jadi kalau misalnya ada pembeli rumah atau penyewa rumah butuh properti sama aku, ya kan? Misalnya nih dia sewain rumah kosong nih, ya kan? Terus dia bilang saya butuh AC, saya butuh horden, saya butuh ini. Ada loh aku loh. Dan iya ibu nyimpen ya kontaknya ya. Aku yang servis calon bayarnya atau penyewanya atau misalnya dia beli rumah nih, rumahnya perlu renovasi gitu. Iya. Aku loh ada rekomendasi tukang yang menurut aku pengalaman. Jadi selain aku kenalin, aku juga memastikan bahwa orang-orang yang aku kenalin ini bekerja sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab. Iya, ngerti. Nah, sampai sekarang aku masih kontekan. Ya ampun, ini udah 2000 berapa? Mohon maaf, 2025 tuh hitung ya, itu sendiri tuh 2025. Ya ampun, perjalanannya panjang banget ya Bu ya. Kayak aku jadi banyak belajar juga sih. Aku nge-note juga sih yang Ibu bilang jadi tadi. Jadi harus bekerja sama, harus bisa punya banyak temen dan saya itu kalau misalnya ada salah satu perumahan ya yang di daerah antara Jakarta dan Tangerang gitu ya. Itu pengelolanya biasanya kan kalau kita keluar barang itu kan harus melunasi kewajiban dulu, misalnya IPL, air, baru bisa keluar barang kan. Karena setiap kali aku ada melakukan transaksi aku laporan, jadi dia tahu itu transaksinya dari Bu Vera gitu. Jadi kalau misalnya ada, misalnya contoh nih penyewa mau keluar habis sewa gitu ya, itu kan harus bayar IPL, air semua baru bisa keluar kan. Nah kalau sama pengelola ini karena dia udah tahu aku, biasanya dia akan konfirmasi, Bu ini mau kasih keluar, potong deposit atau suruh bayar dulu. Nah kadang-kadang aku bilang ya udah nanti bayar deposit, dia dikasih keluar penyewanya gitu. Jadi kadang-kadang kan agent kan berfokusnya komisi gitu kan. Iya lagi Bu. Nah aku juga banyak dapat bayar dari pengelola loh. Jadi kadang-kadang kan ada yang kayak gini nih, dia merasa saya butuh rumah mau beli atau mau sewa daerah ini. Biasanya dia kan ke pengelola nanya kan, ada yang mau dijual nggak gitu kan. Nah pengelola itu kan akan rekomendasi ke agent-agent yang dia kenal, yang menurut dia kerjanya bagus gitu ya. Aku banyak dapet. Dan di note sama pengelola itu ya Ibu Vera, jadinya orang inget ya Bu ya. Iya karena kita tidak pernah punya catatan buruk di sana. Gitu, sampai sekarang gitu. Wah guys, kita ngeliat peluang dari peluang lain ya. Maksudnya kadang kan kalau misalnya yang beli rumah itu kan, ini harus yang banyak duit nih Bu, harus ini. Ternyata Ibu marketnya juga dari berbagai macam kalangan kan? Iya, kadang-kadang satpam juga bisa loh ngasih kita. Iya kan, jadi yang nggak di luar dugaan ya Bu ya? Iya, kadang-kadang satpam cluster gitu ya. Terus dia bilang, Bu ini ada orang tadi datang nih, dia mau nyewa rumah gitu. Coba Ibu teleponin deh gitu kan. Gitu. Iya sih, ada aja jalan menuju Roma ya guys ya. Ada aja jalan menuju Roma kalau kita sungguh-sungguh. Aku note banget tuh kalau kita sungguh-sungguh. Karena pasti setiap job desk ada challenge-nya dan kita emang harus tabrak challenge itu gak sih Bu, biar nggak setengah-setengah gitu. Soalnya gini loh, kalau kita melakukan hal-hal yang biasa, ya apa fungsinya kita gitu. Jadi kadang-kadang kan misalnya nih owner nitip contoh hal kecil, owner nitip sewa rumah. Terus rumahnya itu karena belum pernah dihuni kan perlu dibersihkan, di cleaning lah ya kan. Terus kita bilang, Bu tolong dong cleaning gitu. Ya kan. Terus dia ngerasa ya gue bayar komisi buat apa gitu loh. Nggak ada servisnya sama sekali gitu. Nah kalau misalnya aku dulu ya pertama-pertama, sampai sekarang juga tim aku ajarin. Pokoknya kalau kita sudah mendapatkan kepercayaan untuk menitipkan satu unit ke kita gitu ya, kita servis, dari pemiliknya kita servis, dari penyewa kita servis gitu. Jadi kalau penyewa mau sewa rumah nih, terus dia butuh apa gitu ya, ya udah butuh AC, ya udah kita cariin. Buset, semuanya. Iya. Semuanya jadi. Iya. Tapi ini berarti itu strategi atau trik dari Bu Vera ya. Tapi kalau agen yang lain nggak kayak gitu ya Bu ya? Saya kurang tahu ya, tapi biasanya saya ngobrol sama teman-teman saya gitu ya. Ngapain capek-capek, mendingan nongkrong di kafe gitu kan. Gitu. Jadi nongkrong di kafe. Berarti ini perbedaannya nih guys. Ini salah satu tips ya untuk kamu yang emang mau terjun sebagai agen properti. Berarti emang harus ke detail-detailnya, perkara AC-nya mati atau enggak, rumahnya bersih atau enggak, ada rayap atau enggak. Wow. Oke. Sedetail itu. Tapi nih ya, kita back to topic ya Bu ya. Kalau misalkan nih, Ibu kan dari agen properti secondary. Iya. Terus tiba-tiba nih bangun, nggak tiba-tiba sih, maksud dari proses yang begitu panjang bisa bangun perusahaan tuh gimana? Nih yang mau jadi CEO. Tips dari Bu Vera.
Iya, karena kita kan banyak jualan properti, tetapi ownernya masih punya tanggungan di bank kan. Ownernya masih punya tanggung. Iya. Oh oke. Ya. Dan kadang-kadang dia ngomong kayak gini, Fer, tolong ya bulan ini, soalnya kalau bulan depan udah mau dilelang rumah saya. Oh oke. Karena kalau bulan ini saya ngelunasin, bulan depan mau dilelang gitu kan. Nah, beberapa kali kejadian kita ngurusin, sampai kita ngurusin pengambilan sertifikatnya ke bank, dan kita temenin gitu. Si owner ini kita temenin gitu kan. Nah terus kita kan ngobrol dong gitu kan, Pak kenapa sih harus bulan ini pelunasannya gitu. Oh iya Bu, soalnya udah tanggal lelang, bulan depan udah harus dilelang gitu kan. Nah dari situ aku penasaran, gitu. Kenapa ya rumah bisa dijual selain dijual oleh pemiliknya, gitu kan. Harusnya kan kalau misal jual beli properti gitu kan, ada pemiliknya, ada pembelinya, tanda tangan di notaris, namanya AJB. Ya kan, akte jual beli. Jadi harus ada persetujuan kedua belah pihak. Selain itu ada waris hidup, hibah, waris meninggal kan warisan gitu kan. Ya kan? Loh ini kok bisa dijual tanpa si pemiliknya itu setuju atau tanda tangan gitu. Oh jadi ibu nyari celahnya di situ tuh, dapat tuh nemunya di situ? Enggak, itu kan berjalannya waktu gitu kan. Waktu aku nemenin owner ke bank ambil sertifikat, terus aku ngobrol sama PIC collectionnya atau PIC daripada bank itu, kenapa Pak kok bisa dijual kalau ownernya nggak setuju? Maksudnya ownernya nggak tahan kok bisa dijual, kan dia bilang kan dilelang. Iya kan, karena waktu itu sama sekali nggak tahu lelang. Oh jadi ibu cari tahu tuh, belajar dari situ? Iya. Karena sekarang repeat kayak gitu terus tuh Bu ya? Beberapa kali kejadian terus aku pikir, kenapa bisa ya? Kalau dia nggak tahan tangan emang bisa dijual gitu. Oh gitu. Oke. Nah dari situ aku mulai buka Google, cari sumber informasi yang bisa kok bisa gitu loh properti dijual selain dijual oleh pemilik properti itu sendiri. Iya, dan itu ada alasannya dan ibu tahu akhirnya. Iya, gitu. Dan dapatin peluangnya dari situ. Iya. Akhirnya terbentuklah Prop to Go Api. Gitu. Oke. Nah, tapi ya Bu ya, apa yang ibu lihat sebagai faktor utama nih dari daya tarik lelang dan CSI dibanding transaksi properti secondary? Iya. Kita mau beli apapun ya, pasti pengennya nyari yang murah. Betul. Udah gitu bagus. Pas kantong. Iya. Nah, di properti pun begitu gitu loh. Kita mau jual propertinya semewah apapun gitu kan, dia pasti akan tolong dong cariin yang BU, tolong cariin yang ownernya mau jual cepat, tolong dong cariin yang ownernya itu mau pindah ke luar negeri, yang kayak gitu-gitulah. Intinya ada alasan mau jual cepat gitu. Nah, terus saya pikir kan, kalau misalnya kita jualnya karena owner BU, itu sangat tergantung sama ownernya. Iya kan, kalau hari ini dia BU, besok dia nggak jadi BU, kita udah masarin, udah capek-capek cari bayar, rugi dong kita. Dia nggak jadi jual, harganya naik, pohon mangganya baru berbuah. Iya kan? Pohon mangga baru berbuah. Karena kalau misalnya kita tergantung sama owner, itu kadang-kadang dia moodnya berubah. Kita udah dapat bayar, dia bisa bilang nggak jadi jual. Enak banget ya, langsung di cancel gitu aja ya. Iya. Nah terus karena saya penasaran tentang kenapa bisa jual properti di luar yang pemegang sertifikat atau pemegang hak itu menjual, akhirnya saya cari tahu, oh ternyata ada ya penjualan properti yaitu lelang. Gitu. Jadi ibu, tertarik lah akhirnya untuk dilelang dan CSI itu. Iya. Nih Bu. Belum CSI, baru lelang. Baru lelang nih. Iya. Nah ini udah 5 menit lagi ya, udah 3 menit lagi. Oke deh Bu, ntar mungkin nextnya kita akan bahas gimana ibu tertarik di CSI. Tapi sebelum itu Bu, coba aku minta tolong banget nih, kasih tips dan trik untuk anak-anak Gen Z kayak aku atau teman-teman Prop to Go Api yang di Instagram, Facebook atau YouTube untuk terus mau semangat apapun itulah, mau jadi agen properti, mau apalagi ya, mau jadi agen insurance atau segala macam. Kira-kira ibu ada nasihat gak nih buat para Gen Z? Iya, apapun profesi kita ya gitu. Kita pengen jadi kayak Blackpink, boleh nggak? Boleh. Mimpi setinggi-tingginya. Kita pengen jadi kayak Ronaldo, boleh nggak? Boleh. Pengen kayak Luna Maya, artis terkenal, boleh nggak? Boleh. Tapi kita mau lewatin proses yang mereka lewatin nggak? Nah itu dia. Blackpink itu latihannya dari umur berapa? Sampai dia bisa sekali ngelihat dance udah bisa langsung praktekin. Iya kan? Jadi apapun yang kita jalankan saat ini kita mau jalankan, mau agen properti, asuransi, mau buka usaha sendiri, apapun itu konsisten.
Oke. Konsisten menurut aku. Konsisten itu poin-poin Iya. yang Dan di dalam kita berproses, kita juga harus belajar. Oke. Gitu kan. Karena kita tidak bisa pakai jurus yang sama di waktu yang berbeda. Iya kan, betul gak? Iya kan? Betul. Kalau kita nonton drama Cina, drama Korea gitu ya. Aku terutama lebih suka ke yang ada sejarahnya gitu. Walaupun memang romansanya lebih banyak ya. Tapi di situ kita bisa belajar bahwa setiap masa itu punya orangnya. Setiap orang punya masanya. Iya Bu. Iya kan. Kadang dia jenderal terkenal di masa itu, habis itu dia mungkin kalah perang, tapi ada penerusnya dan lain-lain gitu. Jadi kita tinggal berproses, konsisten, dan kita nunggu nih masa kita kapan. Yes Bu, aduh terima kasih banyak ya Bu. Itu energinya dapat banget loh ke saya beneran Bu. Setiap orang ada masanya. Terus aku ngentot lagi satu lagi, ada support system. Yang Ibu bilang tadi. Itu penting ya. Ini aku highlight mengenai support system ya. Jadi waktu kita di titik yang menurut kita ini di titik yang rendah gitu ya, yang kita tuh nggak tahu harus kemana gitu kan, harus ngapain gitu. Tetapi kalau ada yang dukung, kita tuh ngerasa kayak, oh iya, aku masih di jalan yang benar kok. Aku cuman perlu lewatin jembatan ini gitu. Loh, relate gitu. banget. Iya, aku terharu. Maaf ya guys, agak lebay dikit tapi emang bener banget sih itu relate banget ya. Maklum ya perempuan loh, saya maaf ya. Oke deh, Ibu Vera, terima kasih banyak ya Bu. Ternyata ini waktunya tidak cukup. Padahal masih banyak loh ini pertanyaan aku di sini ya. Teman-teman Prop to Go tuh kita harus harus banyak banget belajar dari Bu Vera ya, karena aku nge-note banget beberapa poin. Pertama, kita emang harus konsisten. Terus kedua juga selalu ada support system. Jangan gampang nyerah. Aku note banget sih tuh Ibu yang jadi agen properti awalnya tuh, aduh, karena aku juga sempat agen insurance. Oke teman-teman Prop to Go API, pokoknya kita harus nonton terus ya di channelnya Prop to Go di YouTube, Instagram ataupun ada di Facebook, karena kita akan terus share video-video yang pastinya isinya daging semua. Jangan nge-skip videonya karena sayang banget kalau kalian skip, ilmunya nanti nggak dapat. Sampai ketemu di next episode di Lelang Cesi dan Cuan Podcast. Bye.